Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa bi hidayatillah wa bi aunillah. Ketua DKM yang saya hormati beserta seluruh jajaran, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, senantiasa semoga hidupnya tambah berkah, ibadahnya tambah istiqomah, akhir hayatnya husnul khotimah. Kita bersama memulai majlis ini dengan membaca sholawat dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah. Para jamaah yang diberkahi dan dimuliakan Allah, pagi hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Sya'ban. Saya lihat wajah-wajah bapak-bapak yang nunduk saking ngantuk atau khusyuk, saya nggak tahu ini. Ibu-ibu yang nggak kelihatan, tapi saya nebak-nebak wajah-wajah yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kenapa saya husnudzon? Karena bapak-bapak kemarin malam Jumat semua berdoa kepada Allah. Di malam nisfu Sya'ban ada yang di masjid, ada yang di rumah, ada yang di musola. Semua kita bermunajat, berdoa, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa kata Nabi, yattali'allahu ala khalqihi, semua Allah perhatikan makhluknya. Fi lailati nisfi Sya'ban, di malam itu Allah perhatikan secara khusus, Pak. Setiap hari Allah perhatikan kita, tapi di malam nisfu Sya'ban Allah secara khusus memperhatikan li jami'i khalqihi. Dan bukan hanya memperhatikan, fayaghfiru lahum, Allah ampuni mereka. Siapa mereka? Kecuali yang dua golongan ini. Dan insya Allah Bapak nggak termasuk dua golongan ini.
limusyrikin, orang yang musyrik. Orang musyrik di malam itu enggak dapat ampunan Allah, Pak. Lalu yang kedua, au musahin. Di malam nisfu Sya'ban, golongan yang kedua ini artinya orang yang masih berantem aja, Pak. Masih bermusuhan, masih dendaman, nggak mau akur. Nah, dua golongan ini di malam tersebut tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Bapak Ibu nggak termasuk semua di golongan tersebut. Amin ya Rabbal. Ini wajahnya tambah bersih. Ya, sudah didelet dosa-dosa kita. Amin. Jadi sekarang hari yang keberapa? Hari yang kedua. Di lembaran buku catatan Bapak, setelah kemarin catatan amal Bapak diangkat seluruhnya ke langit. Dan hari kedua ini alhamdulillah Bapak awali dengan kembali hadir di majelis ilmu. Dan insya Allah majelis ini akan selalu membawa jalan yang lebih cepat Bapak Ibu menuju surganya Allah. Amin. Karena siapa yang datang yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin datang menuju majlis-majlis ilmu, dimanapun majlis ilmu tersebut, siapapun gurunya, siapapun ustadznya, siapapun kiainya, kita datang niat thalabul ilmi, Bapak sedang menuju jalan surganya yang lebih mudah. Amin ya Rabbal. Maka di pertengahan bulan Sya'ban ini insya Allah 2 minggu lagi Ramadan akan datang. Ramadan pasti datang, tapi tidak ada kepastian 2 minggu itu umur kita masih ada. Saya tidak bisa menjamin umur saya, Bapak Ibu juga tidak bisa menjamin umur Bapak Ibu semua di 2 minggu yang akan datang kita masih ada di dunia ini. Kita hanya selalu berdoa, bermohon kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, panjangkan umur kami, balighna ila Ramadan, sampaikanlah umur kami ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Banyak saudara kita, tetangga yang tahun ini pengen ketemu Ramadan, tapi ternyata mereka sudah dipanggil ke alam yang lain. Tuba liman tola umruhu, sungguh beruntung orang yang umurnya panjang, wahasuna amaluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jauh mungkin dari usia saya, sudah ada yang 80 tahun ke atas. Bahkan saya sedang menangani sebuah warga di Mekarsari, Pak, umurnya 97 tahun, masih hidup. Cuman ya udah kayak bayi, Pak. Udah kayak bayi. Apa jadi ladeni, mandi dimandiin, makan disuapin, nggak bisa. Umurnya 97. Maka bapak-bapak yang sudah di atas 80 tahun tapi taatnya istiqomah itu beruntung banget bapak-bapak. Dan seburuk-buruknya umurnya panjang tapi maksiat terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ramadan 2 minggu lagi katakan akan datang, dan mari kita persiapkan menyambut tamu agung, tamu mulia, tamu yang akan menghancurkan, yang akan membakar lebih bersih lagi dosa-dosa kita semua. Saya selalu berani husnudzon karena gini, Pak. Coba, Pak,
Bapak kalau Ramadan datang, yang sunnah seperti ibadah wajib, ya. Yang wajib 70 kali. Bapak kalau sholat fardu di sholat Ramadan itu seperti 70 kali di bulan yang lain. Kalau Bapak sholat fardu 5 kali, 7 kali 5 berapa Pak? Hah? Oh, 350 kali. Terus dikali Bapak dalam sebulan 5 kali 30, 150. Masya Allah, betapa Ramadan akan membakar bersih. Makanya Ramadan tuh panas terik, yang maknanya akan membakar dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang kita selalu wajib bersyukur kepada Allah, ditakdirkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi. Walaupun kalau saya tanya bapak-bapak keturunan Nabi bukan? Bapak ibu keturunan Nabi bukan? Iya, keturunan Nabi Adam katanya. Walaupun keturunan Nabi Adam itu Pak, saat Nabi Nuh sudah habis. Makanya ada kalimat dzurriyyatan man hamalna ma'anuh. Kita ini bisa jadi keturunan orang-orang yang dulu naik kapal Nabi Nuh, yang 80 orang itu yang selamat. Dari zaman Nabi Adam keturunan mati semua orang waktu itu Pak, kelelep, banjir kan di zaman Nabi Nuh itu. Maka mungkin kita ini dari nasab, walaupun ya Nabi Nuhnya keturunan Nabi Adam generasi yang ke-9, tapi kita ini bagian dari keturunan orang-orang yang dulu naik kapal Nabi Nuh yang selamat. Maka banyakin kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan membaca sholawat. Sengaja tadi saya baca Al-Ahzab ayat 56 itu agar Bapak Ibu, ini bulan Sya'ban ini boleh saya sebut bulan ulang tahunnya sholawat Pak. Karena ayat Al-Ahzab ayat 56 itu yang perintah untuk sholawat turun di bulan Sya'ban. Ibu yang masih sedikit sholawatnya Bapak masih tambahin dengan kalimat paling pendek sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menyambut Ramadan, mari kita berikhtiar dengan 5 persiapan saja. Selain nanti kita nambah kajian kitabnya, kita mukadimahi dengan apa sih yang harus Bapak siapkan menyambut Ramadan. Kita saling mengingatkan agar kita bisa mempersiapkan diri masing-masing. Yang pertama, Allah panggil Ramadan itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang pertama yang perlu disiapkan adalah iman kita. Allah akan mengampuni dosa kita karena kalau puasa kita imanan wah tisaban. Maka iman ini menjadi persiapan yang paling utama dan pertama menyambut tamu agung mulia bulan suci Ramadan. Kita akan mengatakan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya Ramadan, atau ahlan wa sahlan syahrul Ramadan. Tapi ucapan ini hanya penguat dari iman kita yang merasa benar-benar bahagia, benar-benar gembira. Jangan sampai Bapak Ibu datang Ramadan rungsek pikirannya. Mau datang Ramadan stres. Ya katanya. Ya katanya. Banyak yang dia pikirin urusannya, urusan duit, urusan baju lebaran, urusan macam-macam. Dia kesampingkan imannya tuh, baju baru katanya.
Maka iman yang harus kita siapkan ini sampai datangnya Ramadan ini dari sekarang disirami aja terus Pak. Disirami iman kita. Ibarat tanaman kalau pengen tumbuh bagus sering disiram pakai air. Nah, Bapak menyirami imannya bil ilmi, dan persiapan kedua setelah iman itu adalah ilmu. Bapak mulai tanya-tanya, mulai buka-buka lagi, mulai ingat-ingat lagi. Niat puasa bukan hanya bisa dilafadzkan, kapan boleh niat puasanya, bagaimana kalau saya lupa niat puasa. Terus Bapak kembali gali keilmuan tentang puasa sampai tentang zakat fitrahnya. Iman, ilmu, dan yang ketiga amal. Persiapan ketiga menyambut Ramadan, amal apa yang akan kita siapkan dari sekarang? Ayo Pak, diniatkan. Oh, tahun lalu saya nggak bisa khatamin, insya Allah tahun ini saya pengen khatamin Quran. Itu namanya Bapak udah nyiapin amal dari sekarang. Tahun lalu kayaknya sedikit banget saya sedekah waktu Ramadan. Tahun ini diniatkan, tambahin lagi dah tahun ini. Itu namanya persiapan amal. Tahun lalu saya terawihnya ada yang bolong-bolong nih. Tahun ini saya pengen terawihnya tidak ada yang bolong. Ini namanya persiapan amal. Dan begitu banyak lagi amal-amal yang bisa kita siapkan. Tapi tentu dari sekarang sudah diniatkan Pak. Niat dari sekarang saja Bapak sudah catat satu keutamaan, satu pahala yang sempurna di hadapan Allah. Apalagi ini dilakukan dan di Ramadan sampai 700 kali lipat Allah gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Iman, ilmu, amal. Ini satu kesatuan. Ilmu tanpa iman kal-ihnil manfus. Amal kebaikan tanpa iman kal-ihnil manfus. Jadi di akhirat Pak, nanti kalau kebaikan seorang tanpa didasari dengan imannya, Allah berfirman kal-ihnil manfus, seperti debu yang kemudian diterpa angin kencang, hilang semua. Maka iman, ilmu, amal, satu kesatuan yang harus kita integrasikan dalam semua aktivitas kita. Yang keempat, apa persiapannya? Duit. Apa Bu? Duit. Duit perlu nggak Pak selama Ramadan? Wah, selama Ramadan orang dagang tambah rame ya. Selama Ramadan kebutuhan nambah tidak? Nambah. Selama Ramadan pengen sedekah, butuh duit tidak? Butuh. Maka siapkan harta. Daripada Bapak numpuk di bank, itu duit di bank saya mau ambil sekian mau buat persiapan selama Ramadan, ada ekstranya pengeluaran saya mau ingin membagi-bagi buka puasa kepada orang yang puasa. Tuh, siapin duit. Aduh Ustaz, saya emang gak punya duit banyak. Siapin sedikit. Dikit juga gak punya Ustaz. Nyari gak bisa, ntar kita cariin. Cari, insya Allah Allah membuka jalan rezeki kita masing-masing. Harta. Kalau zakat fitrah ya itu hitungannya beras, uang juga nggak seberapa. Yang kadang dilupakan zakat malnya. Disiapkan tuh hartanya buat zakat mal. Tuh yang keempat, persiapan. Apa yang kelima Ustaz? Tadi kata Ustaz ada 5.
Yang kelima, tathhirul qalbi. Ayo sambut Ramadan dengan berusaha membersihkan hati kita. Ramadan bulan suci, kita yang ingin bertemu Ramadan belajar membersihkan hati kita walaupun belum bisa suci. Apa yang paling perlu dibersihkan, Pak? Ada kotoran yang paling utama yang harus dibersihkan kita semua, itu kotoran ruh namanya. Kotoran ruh. Apa itu kotoran ruh? Merasa lebih hebat, merasa lebih baik dari yang lain, alias sifat kesombongan, takabur. Itulah sampah yang paling utama yang harus dibersihkan dari ruh kita, Pak. Kadang kita perlu belajar dengan iblis, Pak. Iblis sebelum disebut namanya iblis, itu namanya Azazil. Hampir 18 tahun itu, Pak, memimpin para malaikat di surga, Pak. Iblis itu, Pak, menjadi komandan. Gara-gara yaitu disuruh menghormati Nabi Adam, sujud Nabi Adam. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam dari tanah, yang saya injak-injak tanahnya, kata iblis. Nah, saya dari api, lebih hebat api daripada tanah. Maka Azazil berubah nama dari iblis, yang artinya jauh dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dipindahkan ke neraka. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara apa iblis begitu? Maka kotoran yang paling utama pada diri kita, ruh kita, itu adalah kita kadang-kadang merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain. Itu bibit-bibit naudzubillah kesombongan dalam diri kita. Kalau orang yang sudah merasa lebih hebat, mulut ini gatel pengen menampilkan apa yang dia merasa hebatkan. Maka menyambut Ramadan, ketika muncul sifat itu, kadang Bapak lagi sholat jamaah juga ada aja tuh bibit-bibit begitu. Sholat jamaah, ada jamaah misalnya sholat di samping kita atau di depan kita, dalam hati kita lagi sholat, nyala-nyalain orang lagi sholat. Ya, sholatnya begitu. Kadang muncul itu, kok mau sholat jadi hakim di dalam jamaah, di dalam hatinya, nyala-nyalain dalam hatinya kepada orang itu. Udah sarungnya jelek, begitu lagi sholatnya. Inilah salah satu bibit penyakit yang ada di ruh kita. Ramadan, 5 persiapan tadi, ayo kita bareng-bareng dari sekarang. 1, iman. 2, ilmu. 3, amal. 4, duit. 5, kebersihan hati. Insya Allah Bapak Ibu, kalau sudah persiapan 5 itu disiapkan, Bapak Ibu nggak termasuk golongan yang puasa mau puasa tapi hanya dapat lapar dan haus doang. Tapi insya Allah dengan 5 persiapan ini, Bapak Ibu mendapatkan apa kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu. Dan kita ambil berkah kajian kita melanjutkan bulan lalu. Di sini ada garis putih, jadi sampai sini nih saya
Kalau saya nanya ke bapak-bapak pasti sampai mana bulan lalu? Lupa. Atau aduh nggak ingat Ustaz. Atau nggak tahu Ustaz. Ya udah, saya bantu ingetin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama. Berkata sebagian ahli hikmah. Nah ini saya ulang terlebih dahulu bulan lalu. Inna jasadabna Adam salah satu ajzain. Kata ulama ahli hikmah, jasad kita itu atau jasad anak Bani Adam, cucu Adam, ya kita semua ini terbagi 3. Nanti kita kaitkan dengan persiapan Ramadan. Ada 3 bagian jasad dalam tubuh kita, Pak. Yang pertama, fajuz'un minha qalbuhu. Yang pertama bagian hati. Wasani lisanuhu. Yang kedua lisan kita atau lidah atau yang ada di dalam mulut. Wasalisu al-jawarih, dan anggota badan yang lainnya selain hati dan lisan. Waqad akramallahu, dan benar-benar Allah memuliakan kulla juz'in, setiap bagian-bagian jasad tadi bikaramatin, dengan kemuliaan-kemuliaan. Fa akramal qalba, maka Allah muliakan hati bima'rifatihi wa tauhidihi. Allah memuliakan hati karena dengan ma'rifatnya dan ketauhidannya. Hati kita dimuliakan Allah karena ma'rifat kita kepada Allah, karena tauhid iman kita kepada Allah, maka hati kita dimuliakan Allah. Wa akramal lisana, Allah muliakan lisan kita bisyahadati alla ilaha illallah, karena dengan ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tilawati kitabihi, dan juga Allah muliakan lisan kita karena membaca Al-Quran atau karena bacaan Al-Quran kita, maka lisan kita akan Allah muliakan. Wa akramal jawariha, dan Allah memuliakan anggota badan yang lain selain hati dan lisan, yaitu bisolati, dengan solat kita, wasawmi, dengan puasa, wasairit ta'ati, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kan anggota badannya itu ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada perut, semua itu Allah muliakan dari tubuh kita ini karena kita dengan sholat, dengan puasa, dan ketaatan yang lain. Allah muliakan badan kita. Wa wakkala ala kulli juz'in raqiban wa hafidhon, dan Allah telah memberi pengawasan kepada setiap bagian badan kita tadi. Raqiban, yang kita kenal malaikat raqib yang selalu menjaga. Fatawalla hifdil qalbi, Allah yang menjaga hati. Hati ini, hati saya ngomong apa aja Bapak nggak bakalan tahu. Begitupun Bapak, hati Bapak nih ngomong begini begitu, saya nggak bakalan tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya. Binafsihi fala ya'lama ma fi dhamiril 'abdi illallah. Karena hati langsung Allah yang menjaganya. Wa wakkala ala lisani al-hafadhah, dan Allah memberikan penjagaan kepada lisan itu al-hafadhah, malaikat hafadhah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah lisan ini melafadzkan
atau mengucapkan suatu min qaulin dari ucapan itu illa ladaihi raqibun atid, kecuali dalam pengawasan raqib dan atid. Hati yang menjaga Allah, lisan yang menjaga malaikat. Wasallatu 'alal jawarih al-amr wan nahya. Sedangkan anggota badan Allah berikan al-amra wan nahya, yaitu perintah dan larangan. Larangan tangan bagaimana, larangan kaki bagaimana, larangan mata, seluruh anggota yang lain Allah berikan namanya perintah dan larangan. Summa annahu yuridu min kulli juz'in wafa'an. Kemudian Allah menghendaki min kulli juz'in, dari setiap bagian itu, wafa'an, sebuah tuntutan. Fa wafa'ul qalbi, adapun tuntutan hati itu ayyasbata 'alal iman, agar dia tetap dalam keadaan iman. Hati kita sampai mati Pak dituntut oleh Allah agar selalu tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Wa alla yaksada, dan jangan hasud. Allah meminta hati jangan hasud alias dengki. Wala yahuna, dan jangan berkhianat. Wala yamkaro, dan jangan nipu. Ini tuntutan hati yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Tetap iman, jangan hasud, jangan berkhianat, dan jangan nipu. Wa wafa'ul lisan, dan adapun tuntutan lisan itu alla yaghtaba, jangan ghibah. Lidah kita, mulut kita diminta jangan sering ghibah. Ibu-ibu kalau belanja sayur udah belanja aja, jangan sambil ngomongin orang. Ibu-ibu sini mah nggak ada, ibu-ibu sini mah nggak ada. Ibu-ibu di sono, di sono, di sono. Begitu saya tanya di sono, pindahan dari sini. Enggak Ustadz, enggak dulu, sekarang udah enggak katanya. Mana tadi ya? Allah yaktaba, jangan gibah. Wala yakdziba, dan jangan bohong. Ini tuntutan lisan. Kadang yang bohong ya ini lisan kita yang ngomong. Kita pernah berbohong enggak Pak? Kita, kalau kita berarti semuanya. Saya pernah enggak Ustadz? Saya pernah. Ya, bapak-bapak pernah enggak? Ya, berarti kita semua pernah berbohong. Tapi jangan dijadiin hobi, dijadiin wah senang banget bohongin orang. Aku pinjamnya uang 200.000 aja. Besok saya ganti, besok. Besok kagak lagi. Itu bapak namanya bohongin orang mulu, udah dikasih pinjaman bohong mulu, bayarnya ntar lagi. Ya, bapak di sini mah nggak ada yang ngaku. Wala yatakallama bima la ya'nihi, dan jangan ngomong yang tidak bermanfaat. Ini tuntutan lisan. Wa wafa'ul jawarihi, adapun tuntutan anggota badan alla ya'si Allah, hendaknya jangan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala yu'dhiyal ahadan, dan jangan nyakitin sesama. Ini tuntutan anggota badan nih Pak. Ini tangan misalnya, jangan maksiat, jangan ngambil hak orang. Jangan nyentuh yang bukan haknya. Kalau nyentuh istri semuanya pahala Pak, tangan kita Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki
istri kita sentuh itu pahala semua numpuk tuh Pak, numpuk. Ini wajah-wajah udah mulai kurang nyentuh istri semua ini nih. Pegang istri kita Pak, di bagian mana saja pahala di hadapan Allah. Nah, kalau pegang istri orang, nah baru maksiat di situ. Jadi anggota badan lain katanya wala ya'siyallah, contohnya tangan buat nonjok orang, buat ngambil hak orang dan sebagainya. Mana tadi ya? Wala yu'di ahadan minal muslimina, dan jangan menyakiti sesama muslim. Faman waqa'a minal qalbi, barang siapa yang tidak sesuai dengan tuntutan hatinya, fahuwa munafiqun, maka dia disebut orang munafik. Wa man waqa'a minal lisani fahuwa kafirun, orang yang tidak sesuai dengan tuntutan lisannya fahuwa kafirun, maka dia termasuk orang yang ingkar, maksudnya kufur nikmat. Bukan kafir maknanya murtad, bukan, tapi kufur nih nikmat. Wa man waqa'a minal jawarih, dan barang siapa yang tidak sesuai dengan tuntutan badannya fahuwa asin, maka dia disebut ahli maksiat. Tuh Pak, badan kita ada dua, ada tiga. Ini ulama hikmah yang menjelaskannya. Ayo di Ramadan yang akan datang ini, tata hati kita, tata lisan kita, tata anggota badan kita. Karena ada orang yang berpuasa tapi masih suka bohong, maka akibat puasanya ya pahalanya hilang. Hati kita harus selalu jauh dengan kedengkian ke orang lain. Jangan sampai lagi puasa kita berkhianat, janji sama orang lalu mengkhianatinya, maka hilanglah kebaikan puasa Ramadan kita. Anggota badan lain begitu juga sama. Mata ini, terutama mata laki-laki ini, aduh berat nih Pak. Ini paling cepat menghilangkan pahala puasa kita dari mata Pak. Bapak-bapak, walaupun kita udah sepuh, kalau ngelihat cewek seksi, matanya maju 2 cm. Ini godaan paling berat kalau puasa Pak. Bapak pandangin terus, udah tuh lenyap pahala puasa kita Pak. Ustadz, kalau nggak sengaja bagaimana? Saya lagi bawa mobil, tiba-tiba ada yang nungging di depan mobil saya, bawa motor dia. Loh bagaimana, saya kan kalau nggak ngeliat ke depan nabrak saya. Lah kalau itu namanya berkah, saya bilang. Selanjutnya baru musibah. Gitu. Yang disengaja, maksudnya yang disengaja. Kalau nggak sengaja semuanya dimaafkan. Bapak puasa-puasa pagi-pagi sarapan sepiring, ya nggak apa-apa, namanya nggak sengaja, nggak tahu. Ibunya bilang, lah Pak puasa, dia lupa, udah habis sepiring, lanjutin puasanya. Namanya juga orang nisyan, nggak apa-apa. Maka insya Allah dengan kita selalu berusaha dan tidak lupa dengan doa, dengan duit. Pak, duit itu hurufnya ada berapa Pak? 4 kan ya? D-U-I-T. Itu istilahnya duit, D-nya doa, U-nya usaha. Orang hidup tanpa usaha, doa mulu, ya bakalan kesasar. Orang usaha tanpa doa itu sombong. I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Maka orang hidup harus dengan duit. Doa, usaha, ikhlas, tawakal. Duit Pak. Duit. Tuh rumusnya. Insya Allah
apa yang diharapkan kita dengan duit tadi Allah kabulkan. Ya, langsung pikirannya aduh berapa juta, berapa, udah belajar ke hakikatnya dah. Kita pleset-plesetin aja nggak apa-apa. Nama saya kan Ismail. Ismail itu kepanjangan istiqomah, mahabbah, ilmiah. Jadi Ismail istiqomah, mahabbah, ilmiah. Amin ya robbal. Itu kalau di sini. Kalau lagi rapat, Ismail itu istirahat, sholat, makan, hilang. Sandaannya begitu. Jadi pleset-plesetin aja biar nggak terlalu serius banget tuh. Insyaallah Bapak Ibu saya doakan sehat semuanya, keluarga juga sehat, dan kita bisa bertemu berjumpa dengan Ramadan dengan penuh kesehatan, karena orang yang sakit tidak diwajibkan puasa. Maka jaga kesehatan agar berlima persiapan tadi bisa kita mulai dari hari ini sampai bertemu Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.